Pekan ini rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali dilangsungkan untuk memutuskan suku bunga. Lantas masih adakah ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter yang selama ini kerap diminta pemerintah dan kalangan pelaku usaha? Langsung saja kita membahasnya bersama Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sumual. Mas David, halo. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Jadi kira-kira gimana nih Mas? Masih ada ruang nggak untuk pelonggaran moneter, kebijakan moneter? Ya, kalau dilihat dari indikator domestik maupun indikator eksternal ada ruang ya untuk menurunkan ya. Kalau kita perhatikan misalnya dari sisi inflasi masih rendah, akhir tahun lalu 3,3%, inflasi intinya juga Januari masih 3,6% ya. Terus dari sisi transaksi berjalan baru diumumkan minggu lalu itu juga sepanjang tahun hanya 2% terhadap PDB, ini juga sesuai dengan bahkan di bawah ya target Bank Indonesia. Lalu dari sisi eksternal kita melihat sedikit gejolak memang di awal Januari, tapi terakhir kita lihat langkah dari Bank Sentral China untuk menenangkan pasar kelihatan sudah cukup berhasil. Lalu juga kita perhatikan banyak bank sentral dunia sekarang stance-nya, kebijakannya itu lebih akomodatif, mulai dari bahkan kemarin Jepang menurunkan suku bunga sampai negatif ya. Dan kemungkinan rencananya Bank Sentral Eropa juga akan menambah ya stimulus yang sekarang 60 miliar dolar per bulan ya. Oke. Level yang ideal untuk BI rate menurut Anda ada di kisaran berapa? Ya, sekarang tinggal kita perhatikan mungkin Fed ya. Ini pilihannya kan apakah mau Februari atau Maret. Kalau untuk lebih safe-nya mungkin Maret, karena bulan Maret itu Fed akan melakukan rapat ya. Tapi memang kelihatannya di pasar sudah menebak kemungkinan Fed akan menahan suku bunga melihat indikator terakhir retail sales, manufaktur, dan lain-lain. Mengenai levelnya ya saya pikir untuk semester 1 ini ada ruang ya sekitar 50 basis poin untuk penurunan ya. Karena kita perhatikan tadi inflasi intinya sudah cukup rendah, terus juga kita perhatikan juga sentimen market terhadap aset-aset Indonesia masih cukup baik. Kita lihat yield kita tahun lalu bergerak di 8,8 yang untuk 10 tahun 8,8, 8,9, sekarang sekitar 7,9%. Berarti ada minat yang cukup kuat ya untuk aset-aset Indonesia, untuk bonds market kita. Berarti kita bisa ada di kisaran 6,75? Kalau untuk semester 1 ini saya pikir ada ruang tadi 50, nanti kalau kita perhatikan suasana eksternalnya seperti apa di semester 2 sebenarnya masih bisa dilakukan lagi untuk pelonggaran ya. Tapi yang jelas stance kebijakan atau posisi kebijakan dari Bank Indonesia ini masih akomodatif untuk kedepannya. Oke, tapi berani nggak BI menurunkan itu di RDG kali ini? Karena kan sangat hati-hati. Ya, ada beberapa hal sih. Misalnya dari sisi cadangan devisa kemarin sedikit berkurang 3 miliar, tapi dari sisi misalnya kondisi eksternalnya kelihatan memungkinkan, inflasi intinya juga memungkinkan, saya pikir ada ruang ya. Tinggal sekarang pilihannya mau Februari atau Maret. Oke, jadi lebih banyak ruang faktor-faktor yang memungkinkan ini untuk turun di bulan, setidaknya di semester pertama tahun 2016 Nanti ini kita perhatikan lagi sebenarnya kondisi eksternalnya memungkinkan nggak. Soalnya selama ini kan spekulasinya nih Fed akan menaikkan agresif ya, 4 kali ya. Banyak yang masih mengatakan 3 kali. Tapi kalau menurut pandangan saya kemungkinan tadinya saya bilang maksimum 2 kali, tapi ini kemungkinan juga terakhir-terakhir bisa saja sepanjang tahun dia tidak menaikkan sama sekali. Sebetulnya suku bunga di Indonesia ini kompetitif nggak sih Mas? Saya pikir sih kalau kita perhatikan dari sisi pertama, kalau mau lihat suku bunga, pertama inflasi 30 tahun terakhir untuk Indonesia itu cukup tinggi ya, di atas 10% rata-rata. Lalu untuk kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, misalnya Singapura 1,5%, Malaysia 2,5%, Thailand 3,5% kurang lebih ya rata-rata suku bunga. Lalu juga yield untuk bonds marketnya kita lihat misalnya Filipina 3,9% ya. Jadi pemerintah di sana bisa pinjam lebih murah dari kita, memang fundamentalnya dipandang pasar mereka bisa ke arah sana. Sedangkan kita untuk yield tadi memang sudah sedikit turun, tapi masih relatif dibandingkan negara-negara regional masih cukup tinggi. Kita 7,98% sekitar itu. Berarti jadi, mau sudah saatnya turun ya? Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk Indonesia mengingat tadi inflasi intinya juga cukup baik, memungkinkan untuk itu. Tapi mungkin kita harus perhatikan kapasitas domestik ini seberapa besar gitu ya. Karena menurunkan suku bunga itu persoalan bukan sekarang. Kalau kita misalnya ada
persoalan di masalah produktivitas, efisiensi, kapasitas, ini persoalannya akan timbul 2-3 tahun ke depan. Dan kita sekarang kan menurunkan bunga, infrastruktur digenjot, kekhawatirannya kan ini bisa nggak kita melakukan reformasi struktural sejalan dengan itu ya, perubahan-perubahan iklim bisnis sehingga infrastruktur itu bisa mengundang investor masuk, menjadi platform buat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, dan penurunan suku bunga utamanya adalah BI Rate bisa mendorong itu semua, mendukung itu semua. Ya harus dua sisi ya. Dari sisi pemerintah juga harus menggenjot juga belanjanya. Kalau dari sisi moneter aja digenjot, di sisi misalnya fiskalnya kurang, ini nanti sinkronisasinya kita jadi masalah. Jadi keduanya kalau misalnya memungkinkan, ya sekarang juga pemerintah harus juga ya memang untuk data Januari juga cukup baik ya, belanja infrastrukturnya bisa sampai 1,5 triliun. Kalau BI Rate turun Mas misalnya, dampak yang paling terasa dan segera bisa kita rasakan ini apa? Ya sebenarnya kalau dari sisi awalnya itu ekspektasi ya, ekspektasi bahwa ke depan itu ekonomi akan lebih baik ya. Kita perhatikan memang sentimen positif. Tapi kita harus tetap waspada ya. Memang kita perhatikan inflow dalam 4,5 bulan terakhir ini, misalnya di bonds market pemerintah itu, di bonds pemerintah itu sekitar 65 triliun. Jadi memang ada sentimen yang cukup positif ya. Tapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah tadi, reformasi struktural. Kalau tidak, ini hanya sifatnya temporer nanti kekhawatirannya. Dan perbankan juga harus menyikapi, karena kemarin Januari turun, ternyata sampai sekarang juga tidak banyak berubah tuh suku bunga perbankan, dan pemerintah sampai berkali-kali bilang turunkan suku bunga. Biasanya ada lag ya, nggak bisa hari ini kita turunkan. Berapa lama lag? Misalnya berapa hari kemudian diturunkan. Biasanya mereka akan adakan evaluasi dulu, assessment dulu, melihat kondisi pasar juga seperti apa sebelum diturunkan. Biasanya berapa lama sih? Biasanya kebijakan moneter itu transmisinya paling lama sekitar 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan ya, paling lama ya. Tapi bisa juga lebih cepat dari itu transmisi. Berarti kalau misalnya penurunan BI Rate kemarin Januari, dampaknya baru kita rasakan mungkin semester 2 gitu. Jadi yang penting kan kita perhatikan ini ekspektasi market sekarang melihatnya ke depan tentu akan mempengaruhi beberapa sektor yang sensitif terhadap suku bunga misalnya. Tapi yang jelas ya ini harus semua dibarengi, bukan hanya kita lihat dari sisi moneternya saja, tapi juga dari sisi fiskalnya, dari sisi kebijakan investasinya, kebijakan perdagangannya harus sinkron dan harus sinergi satu sama lain, sehingga kedepannya juga kita jauh lebih baik, jauh lebih produktif dan efisien. Mas David, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangannya setelah iklan berikut. Pemirsa, kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.